Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Putri Mardiasari, pengampu mata pelajaran PPKN di SMA Muhammadiyah Sewon. Dan sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung di SMA Muhammadiyah Sewon. Mari kita belajar bersama, mari kita bekerja sama, dan mari kita saling membantu. Oke? Untuk kali ini adalah video pertama Ibu, dan kita akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintah negara. Dan sub pertama yaitu sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Mari kita langsung saja ya. Sebelumnya kalian nanti akan presensi. Nanti linknya Ibu akan bagikan di deskripsi di video ini, dan di situ akan ada kolom diskusi. Jadi mohon dicermati dan disimak video kali ini ya. Oke, untuk kompetensi dasar, menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Untuk indikator, menganalisis nilai dasar Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Dan untuk tujuan pembelajaran, menjelaskan nilai-nilai dasar Pancasila, mengidentifikasi pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia, dan menganalisis nilai dasar Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Untuk macam-macam kekuasaan negara, kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Menurut John Locke, membagi fungsi negara menjadi 3, yaitu fungsi legislatif untuk membuat atau membentuk undang-undang, fungsi eksekutif untuk melaksanakan undang-undang termasuk untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang, dan yang ketiga yaitu fungsi federatif untuk melaksanakan hubungan luar negeri dan urusan perang serta damai. Nah, menurut Montesquieu sendiri menyatakan bahwa fungsi negara mencakup 3 tugas pokok. Yang pertama, fungsi legislatif membuat undang-undang, kedua fungsi eksekutif melaksanakan undang-undang, dan ketiga fungsi yudikatif mengawasi agar semua peraturan ditaati atau fungsi mengadili. Nah, teori ini biasa kita kenal dengan teori trias politika. Untuk konsep pembagian kekuasaan di Indonesia, apa sebenarnya sih konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan itu? Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organ maupun fungsinya. Dengan kata lain, lembaga pemegang kekuasaan negara yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah satu sama lainnya, berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerjasama. Setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Contoh negara yang menganut mekanisme pemisahan kekuasaan ini yaitu Amerika Serikat. Nah, berbeda dengan mekanisme pemisahan kekuasaan, pembagian kekuasaan itu kekuasaan negara memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama. Mekanisme pembagian ini banyak sekali dilakukan oleh banyak negara di dunia, dan Indonesia termasuk yang menggunakan pembagian kekuasaan ini ya. Dan penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas 2 bagian, yaitu kekuasaan secara horizontal dan kekuasaan secara vertikal. Mari kita bahas terlebih dahulu tentang pembagian kekuasaan secara horizontal. Pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pembagian kekuasaan pada tingkatan pemerintahan pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat.
Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang umumnya terdiri atas 3 kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif menjadi 6 kekuasaan negara. Nah, apa saja 6 kekuasaan negara itu? Yang pertama, kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan UUD. Kekuasaan ini dijalankan oleh MPR dan diatur pada pasal 3 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia yang menyatakan MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Yang nomor 2, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan perundang-undangan dan penyelenggaraan pemerintahan. Kekuasaan ini dijalankan oleh Presiden dan diatur dalam pasal 4 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD Dasar. Dan yang ketiga, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang. Kekuasaan ini dijalankan oleh DPR dan diatur pasal 20 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang keempat yaitu kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum atau keadilan. Kekuasaan ini dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, diatur dalam pasal 24 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia. Dan kekuasaan kelima yaitu kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, diatur dalam pasal 23E ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang keenam, kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan dan menetapkan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta pemeliharaan kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia dan diatur dalam pasal 23D UUD Negara Republik Indonesia. Nah, itu tadi termasuk pembagian kekuasaan yang di pusat ya. Nah, untuk pembagian kekuasaan secara horizontal pada tingkatan pemerintah daerah berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara pemerintah daerah, kepala daerah atau wakil kepala daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat DPRD. Pada tingkat provinsi, pembagian kekuasaan berlangsung antara pemerintah provinsi, gubernur, wali gubernur, dan DPRD provinsi. Sedangkan pada tingkat kabupaten kota, pembagian kekuasaan berlangsung antara pemerintah kabupaten kota, bupati, wakil bupati atau wakil kota atau wakil wali kota, dan DPRD kabupaten atau kota. Nah, untuk pembagian kekuasaan secara vertikal, ini ya, pembagian kekuasaan secara vertikal itu merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pasal ini diatur dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pembagian kekuasaan secara vertikal di Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pada pemerintahan daerah berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintahan pusat. Hubungan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten kota terjadi dengan koordinasi, pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pemerintahan pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom, provinsi dan kabupaten kota untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat,
yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik. Nah, itulah praktek pembagian kekuasaan di Indonesia. Jika ada pertanyaan, kalian boleh diskusikan lewat Google Classroom. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.